tahun 2013, salah satu SMK yang ada di Sulawesi Utara mengalami kesurupan massal karena sekolah ini ngebangun gedung baru yang tadinya tanah itu adalah pemakaman tua. Begini ceritanya, jadi bulan September 9 tahun lalu, pagi-pagi tiba-tiba aja ada salah satu murid itu yang nangis, ketawa, histeris gitu sambil ngomong kasar di satu kelas tuh. Terus tiba-tiba aja merembet langsung ke kelas-kelas yang lain. Puluhan siswa akhirnya kesurupan massal dan para guru itu ketakutan tuh guys fotonya ya. Mereka akhirnya manggil orang pinter nih untuk nanganin kondisi itu. Nah, menurut penerawangannya orang pinter ini guys, ini karena sekolah ini ngebangun gedung baru di tanah yang tadinya itu pemakaman tua yang emang udah digusur. Tapi masih ada arwah-arwah yang tinggal di situ selama bertahun-tahun tuh. Nah, mereka nggak suka. Mereka marah dan udah bolak-balik ngasih peringatan nih ke sekolah ini, tapi nggak dihirauin. Sampai akhirnya ya dirasukin lah tuh para siswanya. Sampai-sampai nih ya, ini sekolah diliburin guys sampai beberapa hari. Segitu parahnya. Dan juga SMK ini itu salah satu masuk list sekolah angker di Indonesia katanya. Hati-hati buat kalian yang baru punya bayi, atau baru punya momongan, atau adik, atau ponakan yang masih bayi. Biasanya, anak kecil itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kayak cerita yang satu ini. Anakku digodain bak penunggu pohon pisang. Cerita ini dapat dari seorang pendengar bernama Sophie. Jadi Sophie itu baru dikaruniai momongan yang usianya baru beberapa bulanan lah. Anehnya, tiap malam itu anaknya selalu nangis, rewel. Biasanya nih kalau bayi kebangun tengah malam, itu kalau nggak lapar ya ngompol kan. Ini ngompol enggak, dikasih ASI, dikasih minum juga nggak mau, rewel aja bawaannya. Dan udah nggak rewel kalau dibawa keluar, biasanya diajak naik mobil terus jalan-jalan, dan itu nggak rewel sama sekali. Sampai Sophie sama suaminya ini capek karena hampir nggak pernah tidur sampai subuh jagain anaknya. Orang tua Sophie akhirnya nyuruh kayak orang pinter gitu buat datang ke rumahnya Sophie ngecek. Akhirnya diadainlah pengajian sama dipagerin rumahnya itu. Malam itu Sophie akhirnya tahu siapa yang suka godain anaknya. 3 harian setelah rumah Sophie dipagerin, Sophie ini dengar suara nangis malam-malam. Suaranya tuh lirih, tapi pedih banget, sedih gitu suara nangisnya. Sophie penasaran, siapa coba yang nangis tengah malam gini kan? Pas dia cari-cari, ternyata sumber suaranya itu dari belakang rumahnya. Dan kebetulan belakang rumah Sophie itu kebun, banyak pohon-pohon, banyak pohon pisang juga di situ. Pas dia ngintip dari jendela dapurnya, dia lihat nih di pohon pisang ada perempuan. Rambutnya panjang gak karuan, pakai dress warna putih, berdiri di depan pohon pisang. Sambil gaya badannya itu kayak lagi ngegendong bayi gitu. Padahal gak ada siapa-siapa di tangannya. Perempuan ini nangis sambil ngeliatin ke arah Sophie dan senyum. Tetap sama nangisnya. Untungnya Sophie itu bisa sadar. Dia refleks langsung lari ke arah kamar bangunin suaminya. Dan pas dicek di arah kebun belakang itu udah gak ada siapa-siapa. Dan semenjak itu bayi anaknya Sophie ini gak pernah nangis lagi kalau malam. Gak pernah rewel. Hati-hati.